pemirsa, kembali bersama saya di dalam Aktual Talk bersama Bung Arief Poyu. Bung Arief, tadi ketika Anda melihat ketika Carut Marut, kemudian Anda sudah menyentuh tadi bicara tentang kepemimpinan nasional. Kalau kita bertolak mulai era Soekarno sampai sekarang, ada yang mengatakan inilah era terburuk kepemimpinan nasional. Saya rasa saya setuju ya bahwa ini adalah era yang paling terburuk yang pernah ada sepanjang sejarah setelah Indonesia merdeka. Ya, kenapa saya katakan terburuk? Negeri ini sudah seperti negeri paling korup. Kita lihat di mana tidak ada korupsi, ya kan? Semua korupsi. Orang-orang di seputaran SB korupsi semua. Lurah korupsi, RT korupsi, semua korupsi. Artinya apa? Bahwa negeri ini hancur karena dibajak oleh para reformis busuk. Ya, negeri ini dirampok. Ya, jadi inilah ke depan yang harus kita perbaiki, saya rasa ya. Karena coba kita lihat, bukan hanya dari korupsinya aja hancur, bukan dari masalah korupsi, dari masalah beragama. Apalagi ini baru-baru ini SBY mau dianugerahi sebagai world statesman karena negara kita adalah negara yang berhasil membangun kebersamaan agama. Ini kan tapi realitasnya enggak kan? Ahmadiyah realitasnya jelas, Ahmadiyah, Gereja Yasmin ditolak, jadi semua tolak. Jadi begini, kebinekaan itu hari ini sudah tidak menjadi Bhinneka sudah tidak Tunggal ada lagi, Ika. tidak ada lagi. Jadi Bagus benar ya? Iya, karena sudah sama Taufik Kemas dibuat 4 pilar, jadi sudah tidak punya dasar Pancasila lagi, ya, tidak ada Pancasila. Jadi begini ya, sebenarnya kenapa negeri ini sampai hancur? Salah satunya memang sudah banyak pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 45 yang asli. Makanya kalau saya katakan kita harus kembali ke Pancasila dan UUD 45 yang asli. Jadi di dalam Pancasila sendiri, kenapa ini hancur? DPR-nya tukang korupsi, presidennya juga mungkin korupsi, keluarganya, menterinya korupsi. Betul. Ya kenapa? Karena mereka tidak ingat tentang itu. Atau mereka sebenarnya tidak paham dan tidak tahu tentang ruh atau spirit dari Pancasila ya? Oh jelas, jadi begini ya, saya katakan spirit dari Pancasila tentang satu pemerintahan itu adanya di sila keempat. Jadi jelas di situ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Artinya hikmat yang memimpin rakyat. Orang yang berhikmat, kalau di dalam agama apapun, kalau orang berhikmat itu takut sama Tuhan. Orang yang mengabdi total Orang kepada yang mengabdi rakyat. Tuhan, bukan mengabdi total saja, takut sama Tuhan dulu judulnya. Dia takut sama Tuhan, jadi mau korupsi dia takut. Nah sekarang ini pemimpin-pemimpin kita atau elit-elit politik kita yang ada di pemerintahan ini sudah tidak takut sama Tuhan. Nah akhirnya seperti ini, bencana alam, korupsi di mana-mana. Bahkan partai berlabel-agama pun korupsinya gila-gilaan. Partai berlabel-agama pun gila-gilaan korupsinya, sampai perempuannya banyak sekali, sampai istilahnya dagang daging beli daging. Nah ini kan ini repot kan kayak seperti itu. Karena apa? Pemimpinnya tidak berhikmat dan kebijaksanaan. Karena kalau setelah orang itu, pemimpin itu punya hikmat, dia takut sama Tuhan dulu syaratnya, dia akan punya kebijaksanaan. Dia akan bijak. Kalau Bung Arief melihatnya bahwa ini apa yang salah? Proses sistem pasca reformasi yang luar biasa, kebablasan, liberalisasi sektor politik yang luar biasa, ataukah apa? Ataukah memang mentalitas ketidaksiapan tadi ketika berkuasa yang menyebabkan carut marutnya ini? Kalau menurut carut marutnya terlalu bebas di Indonesia di dalam berdemokrasi. Ya walaupun ada hukumnya, tapi hukumnya terlalu bebas. Seperti misalnya tentang otonomi daerah, pemilihan langsung gubernur, bupati. Itu sebenarnya apa, tax time dan tax money, buang-buang duit saja, ya kan? Kita belum sampai ke situ, Sebenarnya demokrasi kita yang paling benar ya demokrasi Pancasila, ya tidak lagi berlangsung pemilihan seperti kayak. Kalau ada yang mengatakan bahwa demokrasi Pancasila itu seperti tafsirnya Soekarno, demokrasi terpimpin? Oh itu yang paling bagus, demokrasi itu harus dipimpin. Jadi begini. Ada satu kata-kata daripada Lee Kuan Yew, saya baca buku di Lee Kuan Yew, bahwa orang Asia itu tidak terbiasa hitung pala, artinya bermusyawarah, jadi tidak one man one vote. Orang Asia itu tidak ada. Saya kadang mau tanya negara Asia mana yang one man one vote maju? Tidak ada. Kalau di Barat, yes. India tidak semaju Cina, India tidak semaju Singapura, India tidak semaju Malaysia. Jadi kalau one man one vote, Malaysia juga demokrasinya? Demokrasi tetapi untuk memilih wakil rakyat, tidak untuk memilih pemimpin presiden, eksekutifnya, pemimpin, ya kan? Tetap raja yang tetap raja, tetap ada rajanya.
ya kan? Singapura itu cuman Artinya demokrasi yang sekarang ada, yang kemudian ada di Republik kita, itu demokrasi yang tidak cocok bagi budaya bangsa kita sendiri dong. Oh iya jelas, bukan hanya budaya kita, budaya Asia. Kita sebagai orang Asia itu tidak cocok menghitung pala, tidak cocok berhitung dalam memilihkan penentuan seorang pemimpin. Kalau dulu demokrasi dilakukan seperti ini, tidak ada Indonesia. Karena ketika merancang Pancasila, automatically waktu itu lebih didominasi oleh saudara-saudara kita yang dari Muslim. Cuma kalau memang kita ngomong Pancasila Republik ini, memang Soekarno mengatakan, bahkan Hatta juga, yaitu mengatakan bahwa kesepakatan bahwa demokrasi kita demokrasi kekeluargaan ya. Oh, artinya jelas. kepala keluarga ada dan memaintain di Jelas. situ ya. Kan nggak mungkin dong dalam keluarga kita misalnya ambil suara terbanyak, tidak. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Tapi sekarang musyawarah mufakat nggak ada, Bung Arif. Ah itu dia, sampai ke RT pun nggak ada. Semua vote. Semua food. Akhirnya apa? Karena dihitung dengan angka, akhirnya mereka mencari angka juga dari APBN itu, yaitu mencuri dan merampok APBN. Karena angka-angka itu harus dibeli. Rakyat itu suaranya harus dibeli oleh demokrasi moneter. Ini yang rusak. Ini yang bikin rusak negeri ini. Tapi nggak apa-apa. Semua memang terlepas dari moral juga ya. Dari moral orang itu, apakah orang itu takut sama Tuhan nggak? Ya, jadi memang pemimpin kita. Tapi kalau kita bicara kapitalisme, ada yang mengatakan demokrasi kita udah demokrasi liberal. Demokrasi liberal sendiri di Amerika sendiri itu juga mempunyai sebuah titik kejenuhan bahwa moralitas itu juga bisa dibeli karena suara itu adalah suara moral. Oh, benar. Tapi itu yang di ibu Karimnya demokrasi Amerika aja mengatakan begitu. Tapi kenapa rahim yang lahir demokrasi yang ada di Indonesia ini kok melenceng jauh dari induknya yang Jadi begini, sekali Pancasila. lagi bahwa saja itu inilah yang namanya dampak dari kapitalisme ya. Kapitalisme bahwa semua dihitung dengan uang. Ya, suara rakyat pun dihitung dengan uang akhirnya. Kalau di Amerika mungkin demokrasinya sudah baik ya. Rakyatnya sudah terdidik, lalu misalnya KPU-nya juga nggak bisa disogok. Nah, kalau di sini sistemnya tidak jelas, seperti kayak IKTP. Artinya demokrasi, sebelum demokrasi liberal itu ada, mensyaratkan ada kesejahteraan demokrasi. Benar. Kesejahteraan rakyat dulu ya. Kesejahteraan rakyat dulu. Dan terdidik tadi bahasanya. Dan terdidik. Baru kita lari ke demokrasi. Ini belum sejahtera, Belum sejahtera, masih terdidik. langsung masuk ke step 3. Hancur ya. Luar biasa ya. Jadi hancur. Siapa yang menurut Anda yang paling berdosa untuk mendesain ini semua? Anda termasuk yang menjatuhkan Soeharto. Saya rasa kita bukan dari berdosa atau tidak berdosa ya, tetapi memang waktu itu ada pengkhianatan di dalam kita juga, di dalam diri kita juga ada pengkhianatan di dalam kelompok-kelompok kita yang kurang sabar, istilahnya ingin cepat-cepat menikmati kekayaan. Akhirnya mereka menjual demokrasi ini kepada asing. Ya, contohnya kita lihat banyak undang-undang yang pro kapitalisme, pro liberalisme, dilakukan amandemen 45, UUD 45. Nah itu kita dicolong di situ. Apa serapuh itu bangsa kita hari ini? Saya rasa kalau dikatakan rapuh, sudah rapuh ya. Sampai reformasi itu kebablasan, mempreteli tentara sudah tidak bisa apa-apa, memberikan jalan kepada polisi sebagai yang terdepan, ternyata polisinya juga yang kita harapkan sebagai alat untuk menjaga supremasi sipil dan demokrasi ini ternyata mereka ikut-ikutan. Oke Bang Arif, nanti kita akan lanjutkan tentang kepemimpinan nasional. Pemirsa, Aktual Talk tetap bersama Daniel Nafis di Aktual Talk berikut ini. Bagi saya, kalau Prabowo melenceng dari 8 aksi yang digunakan oleh Partai Gerindra itu, dan Prabowo mengecewakan rakyat, saya yang akan pertama kali mundur dari DPR kalau saya terpilih, dan saya akan lawan Prabowo Subianto itu.